Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soli-solihat semua, ketemu lagi dengan Ustazah. Nah, hari ini Ustazah akan mengajak kalian belajar lagi bersama-sama tentang tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Nah, minggu lalu Ustazah sudah menjelaskan subtema 1 tentang apa? Tentang kewajiban dan hakku di rumah. Nah, subtema 2 ini kita akan membahas tentang kewajiban dan hakku di sekolah. Yang minggu lalu tentang di rumah, minggu ini tentang di sekolah. Yuk, apa saja kewajiban dan hakku di sekolah ini? Kita belajar bersama-sama ya. Nah, ini. Sekolah merupakan tempat yang menyenangkan untuk belajar. Kita bisa belajar semua area sekolah, baik di dalam kelas, di perpustakaan, di kantin, di toilet, di lapangan, dan di laboratorium. Kita bisa memperoleh hak dan kewajiban yang sama sebagai siswa ketika berada di sekolah. Hak dan kewajiban tetap dilaksanakan secara seimbang. Nih, ada hak di sekolah itu ada ruang kelas, kemudian ada kantin, kemudian ada lapangan, kemudian ada perpustakaan, ada laboratorium, dan ada toilet. Nah, tentunya di ruangan-ruangan ini masing-masing ada hak dan kewajiban yang harus kalian ketahui. Yang pertama, hak dan kewajiban kalian di dalam kelas, yaitu yang pertama, mendengarkan penjelasan guru secara tertib dan tekun. Kemudian, menjaga kebersihan ruang kelas kalian. Jadi, setelah makan atau habis ngoroti pensil itu ya biasanya harus dibuang di tempat sampah ya. Jangan dibuang di loker meja kalian masing-masing. Biasanya setelah pulang itu Ustazah itu seringkali menemukan sampah di loker-loker kalian itu biasanya ya. Jadi mulai saat ini kalian harus mengetahui kewajiban kalian selain belajar, yaitu juga menjaga kebersihan ruang kelas agar tetap bersih, agar terjaga kebersihannya. Kalau ruang kelasnya bersih, tentunya kalian juga akan nyaman belajarnya, ya, seperti itu ya. Kemudian mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, ya. Siapa yang selama ini kalau dikasih tugas rajin mengerjakannya? Hebat ya, semuanya rajin-rajin ya kalau kasih tugas Ustazah ya. Jadi kalau ada tugas dari Ustazah harus segera dikerjakan biar tidak numpuk semakin banyak ya. Kalau semakin banyak nanti yang capek siapa? Kalian sendiri ya. Makanya kalau ada tugas harus segera dikerjakan dan dikumpulkan ke Ustazah. Oke? Nah, selanjutnya yaitu menghormati dan patuh kepada guru. Jadi cara menghormatinya bagaimana dengan Ustazah? Bagaimana? Iya, pintar. Kalau ketemu di jalan itu disapa. Kalau ada ustazahnya menerangkan itu didengarkan. Kalau ada ustazahnya di dalam kelas itu harus diam, tidak boleh lari-lari. Itu adalah salah satu bentuk menghormati dan patuh kepada guru. Kemudian memelihara fasilitas kelas agar tidak rusak. Biasanya apa saja fasilitas yang ada di dalam kelas itu? Papan tulis, meja, kursi, AC, dinding itu
kemudian meja banyak sekali ya. Bagaimana memeliharanya? Kalau meja nggak boleh dicoret-coreti, nggak boleh nggak boleh ditulis-tulisi, ya harus dijaga. Dinding-dinding juga seperti itu, harus dijaga, tidak boleh dicoret-coret. Kemudian papan tulis harus dijaga juga, tidak boleh dibuat mainan, spidol ya. Harus digunakan seperlunya ya. Seperti itu cara memelihara fasilitas kelas. Sapu, biasanya sapu itu sering kali hilang. Jadi habis selesai menyapu itu harus diletakkan di tempatnya semula. Tidak dibiarkan begitu saja. Terus kalau mau nyapu, akhirnya nyari-nyari keliling-keliling. Ayo, siapa yang seperti itu biasanya? Dia habis memakai fasilitas apa saja yang ada di kelas harus dikembalikan ke tempat semula agar tidak rusak dan hilang. Kemudian haknya, tadi kewajiban ya. Kalau hak yaitu menerima pelajaran dari guru, menerima penjelasan dari ustadz ustazah. Kemudian bertanya jika belum memahami pelajaran. Jadi kalau belum paham jangan diam saja. Harus berani bertanya, ustazah ini apa maksudnya? Aku nggak tahu. Harus seperti itu ya, kalau nggak tahu ya. Jangan diam aja, nanti ya rugi kalian ya. Jadi kalau ada pelajaran yang tidak paham, boleh langsung bertanya. Kalau sekarang online boleh langsung telepon ustazahnya. Seperti itu ya. Kemudian mendapat bimbingan sebaik-baiknya dari guru. Jadi pasti kalian juga menerima seperti itu ya. Kalau tidak paham pasti dijelaskan sama ustazah sampai kalian paham. Kalau tidak paham harus bertanya. Kemudian menggunakan fasilitas kelas. Jadi kalian belajarnya juga pasti di kelas ya. Kemudian mendapatkan apalagi? Perhatian dari guru. Iya, mendapatkan perhatian. Kalau biasanya ada temannya yang lemes saja, pasti kan ditanya sama ustazah. Hai Fulan, kenapa kok lemes? Belum sarapan tak? Gitu biasanya. Apalagi sakit. Kalau sakit biasanya tidur dulu atau istirahat dulu di UKS. Seperti itu ya. Lanjut ya. Jadi di dalam kelas. Kalau ini di dalam laboratorium. Jadi kewajiban kalian di dalam laboratorium diantaranya menjaga kebersihan ruang laboratorium. Kemudian berbicara yang sopan. Kemudian membaca dan memahami prosedur dalam ruang laboratorium. Saat ini sekolahan kita belum punya laboratorium khusus. Kita berdoa sama-sama semoga nantinya akan ada laboratorium khusus. Jadi kalian bisa menggunakan fasilitas laboratorium untuk penelitian sesuatu ya. Seperti itu ya. Kemudian haknya yaitu menggunakan fasilitas ruang laboratorium. Ketika kalian ada yang perlu diteliti di ruang laboratorium, kalian bisa menggunakannya. Kemudian bertanya kepada guru kalau tidak paham. Seperti itu ya. Di kantin. Kewajiban kalian di kantin diantaranya yaitu menjaga kebersihan kantin. Jadi habis selesai makan, sampahnya jangan dibuang sembarangan. Karena sudah tersedia sampah-sampah di pojokan, kalian wajib membuangnya di tempat sampah ya. Habis makan apa saja, kalau tumpah, kalau apa, harus dibersihkan ya. Membayar makan dan minuman yang telah dibeli. Jangan sampai kita membeli sesuatu tapi nggak membayar. Nanti kasihan ibu kantinnya rugi dan kalian akan apa? Kira-kira bagaimana? Sini nggak ada ya, habis beli sesuatu nggak dibayar, nggak ada ya. Pasti setelah membeli harus dibayar agar
berkah makanan dan minumannya. Kemudian berbicara sopan kepada penjual makanan. Jangan sampai, Bu, aku tuku iki, Bu. Jangan seperti itu ya. Harus sopan. Bu, saya mau beli ini. Gitu ya. Kata-katanya harus yang baik. Ya. Oke, lanjut. Kemudian tertib antri ketika membeli makanan atau minuman. Di sini sudah dibiasakan antri. Jadi kalian kalau misalnya telat, nggak boleh minta yang awal, harus yang belakang ya. Terus sesuai antrian, tidak boleh menyerobot. Karena pengen cepat-cepat makan, alhasil kalian menyerobot. Tidak boleh seperti itu ya. Harus antri sesuai dengan barisannya ya. Kemudian hak kalian beristirahat. Setelah belajar pasti ada jam istirahat. Ya, kemudian menggunakan kantin sekolah untuk makan dan minum saat jam istirahat tiba. Kemudian membeli makanan atau minuman yang disukai. Terserah kalian, kamu mau beli apa? Mau beli makanan ini, makanan itu, terserah ya. Yang kalian sukai, yang pastinya sehat ya. Mendapat pelayanan yang baik dari penjual di kantin. Itu adalah hak-hak kalian di kantin. Lanjut ya. Nah ini di lapangan. Kewajiban kalian di lapangan adalah menjaga kebersihan lapangan. Tetap ya, kalau habis makan atau menemukan sampah, minta tolong dibuang di tempat sampah ya. Merawat fasilitas yang ada di lapangan seperti wastafel, gawang, alat olahraga digunakan sebaik-baiknya ya. Jangan disalahgunakan seperti misalnya dirusak, kemudian ditendang-tendang, kemudian dibuang misalnya bolanya, tidak diambil habis olahraga, tidak dikembalikan. Itu akan mengurangi sarana dan prasarana olahraga yang ada di sekolah. Jadi habis meminjam apa saja harus dikembalikan ya. Jangan dibiarkan gitu aja ya. Kalau habis bermain bola atau apa dikembalikan ya. Hak kalian adalah menggunakan fasilitas lapangan untuk bermain, eksperimen dan berolahraga. Kemudian lanjut. Nah, ini adalah kewajiban dan hak kalian di perpustakaan. Di antaranya yaitu mengembalikan buku yang dipinjam tepat waktu. Kemudian merawat buku yang dipinjam. Jadi apa yang dipinjam bukunya harus dijaga baik-baik ya, tidak boleh disobek, tidak boleh dioret-oret ya. Menjaga kebersihan perpustakaan, berbicara dengan sopan dan lembut kepada petugas dan pengunjung perpustakaan. Apalagi kalau di perpustakaan itu untuk membaca, jadi tidak boleh mengobrol sendiri. Dan yang terakhir mengisi daftar hadir pengunjung perpustakaan. Jadi sudah disediakan buku kunjungan perpustakaan. Jadi kalau kalian berkunjung harus mengisi buku, daftar hadir ya. Seperti itu ya. Kemudian hak kalian yaitu meminjam buku bacaan. Boleh meminjam buku bacaan, tapi harus dikembalikan tepat waktu ya. Kemudian membaca buku di perpustakaan, berdiskusi, bertanya kepada petugas mengenai letak buku yang sedang dicari. Kalau misalnya pengen membaca buku ini, minta tolong bisa dicarikan, boleh. Minta bantuan ke petugas perpustakaan, boleh ya. Lanjut, di toilet. Jadi kewajiban kalian di toilet yaitu menjaga kebersihan toilet. Dengan cara bagaimana Ustazah? Dengan cara setelah buang air kecil atau besar harus disiram sampai bersih. Ya, harus disiram sampai tidak ada bau lagi ya, tidak ada
bau yang menyengat ya, harus dibersihkan. Kemudian mencuci tangan setelah keluar toilet di wastafel ya. Menutup pintu toilet ketika digunakan dan membuka kembali ketika sudah selesai ya. Dan kalau ada lampunya nyala, biasanya kalau terang itu dimatikan saja ya, biar tidak mubazir. Kemudian ada lagi tidak membuang-buang airnya, digunakan secukupnya biar tidak mubazir. Kemudian hak kalian yaitu menggunakan toilet untuk buang air kecil dan buang air besar. Menggunakan toilet yang bersih. Nah, ini masing-masing siswa memiliki kewajiban untuk merawat lingkungan sekolah dan menggunakan semua fasilitas sekolah sesuai dengan kebutuhannya. Berbicara sopan dengan semua warga sekolah merupakan kewajiban seorang siswa. Jika ingin mengingatkan kepada teman mengenai hak dan kewajiban di sekolah, maka bisa menggunakan kalimat saran yang baik. Contohnya seperti apa Ustazah? Contoh kalimat seperti ini. Sebaiknya kamu membuang sampah pada tempatnya supaya kelasnya tidak kotor. Ya, seperti itu. Kemudian alangkah sebaiknya jika kamu bertanya terlebih dahulu sebelum memulai mengerjakan tugas ini. Kemudian kita sebaiknya tidak berisik ketika di perpustakaan agar tidak mengganggu yang lain. Atau kita seharusnya saling membantu kepada teman yang sedang kesusahan. Ini adalah contoh kalimat saran yang disampaikan dengan cara yang sopan dan baik. Seperti itu ya. Nah, ini lanjut. Saat di lapangan sekolah ada banyak yang bisa kita lakukan selain berolahraga, yaitu dengan berkebun bersama Bu Guru. Pada suatu kesempatan ini misalnya akan menanam bibit tanaman tomat. Jika Ibu Guru menyediakan bibit tanaman tomat sebanyak 150 bibit dan 85 bibit diberikan kepada siswa laki-laki, maka berapa banyak bibit tanaman yang akan ditanam oleh siswa perempuan? Seperti ini ya cara mengerjakannya. Jadi cara mengerjakannya adalah banyak bibit. Banyak bibitnya tadi berapa? 150. Kemudian diberikan kepada siswa laki-laki sebanyak 85. Berarti totalnya adalah 65 bibit yang tersisa untuk digunakan oleh siswa perempuan menanam. Jadi ini adalah bentuk soal apa? Pengurangan. Seperti itu ya. Latihan soal. Nah ini ya. Yang pertama, jadi kalian nanti bisa mencoba latihan soal ini di buku tulis. Dengan yang pertama yaitu buatlah 5 kalimat saran yang bisa kamu berikan kepada temanmu di sekolah dengan cara yang halus dan sopan ya, yang baik ya. Kemudian yang nomor 2, buatlah 5 kemungkinan banyaknya anak laki-laki dan perempuan jika diketahui jumlah semua murid adalah 400 siswa. Jadi 5 kemungkinan ya, terserah kalian ya. Jadi seperti itu penjelasan Ustazah hari ini. Semoga bisa membantu kalian untuk mengetahui kewajiban dan hak kalian di sekolah itu seperti apa. Oke? Oke, terima kasih Solihah. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya ya. See you.